Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang kepada seluruh hadirin semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Zakwan Tamam selaku host atau pembawa acara pada sore hari ini. Dan sekarang pada hari ini kita kedatangan tamu ya, yaitu seorang hafiz Quran yang bernama Adlin Fazilah Zauki, yang mana beliau adalah seorang santri SPK Hajah Lina yang sudah menghatamkan Al-Quran selama 3 bulan lebih ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan cerita langsung dari salah satu santri SPK Hajah Lina tentang bagaimana seorang anak yang memutuskan untuk menghafal Al-Quran di SPK Hajah Lina. Baik. Jadi bagaimana sebelum kamu masuk ke SPK Hajah Lina ini? Apakah kamu dalam lingkungan pesantren atau dalam menganggur di rumah? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada host yang telah mempersilahkan saya waktu untuk saya berbagi cerita. Jadi sebelum saya masuk ke SPK ini, saya sebelumnya santri di Pondok Pesantren Modern Al Barokah, tepatnya di Simalungun. Dan saya pada saat itu masih sebagai santri kelas akhir ya kan, mau tamat lah ya kan. Ya rutinitas saya sebagai santri ya sebagaimana santrinya kayak gitulah dia. Dari bangun sampai bangun lagi, nah, kayak mana rutinitas santri. Seperti itu. Jadi sesudah kamu masuk sini, apakah sebelum kamu masuk ke SPK, apakah memang sudah ada bawaan menghafal Al-Quran itu, atau memang dari nol pas masuk ke sini? Jadi sebelum masuk sini saya memang udah ada hafalan. Saya di pesantren saya menghafal kurang lebih 13 juz, tapi itu belum mungkin. Kurang lancar. Nah, itulah bekal saya untuk kesini kan. Jadi kamu tahu berita SPK Hajah Lina ini dari siapa? Ya, saya tahu informasi SPK ini dari kepala sekolah pesantren kan. Karena beliau bilang ada informasi pesantren program tahfiz 6 bulan baru dia kan terletak di Medan kan. Ya udah dikasih tahu kayak mana pesantrennya, kayak mana ini ya kan. Ya udah, maka dari situ saya masuk ke sini. Jadi waktu pertama kali kamu mendengar program 6 bulan 30 juz ini, apa yang kamu pikirkan? Ya, yang saya pikirkan ya pastinya bahagia lah, karena program 6 bulan ini, program tahfiz ini yang saya tunggu-tunggu programnya sebenarnya. Karena dari dulu saya pesantren kan, dari kelas 1 saya kepengen kali bisa ikut program ini kan. Tapi ada satu yang program namanya program HCI itu kan. Saya ingin masuk program itu. Tapi dengar kabar HCI itu udah hilang dia. Udah hilang. Gak ada lagi programnya kan. Udahlah, saya sabar lah ya kan. Rupanya pas di ujung sebelum tamat saya dapat informasi dari kepala sekolah ya kan, bahwasannya ada program 6 bulan lagi yang baru tapi dia. Nah, inilah dia SPK Hajah Lina. Coba kamu ceritakan bagaimana pertama kali kamu masuk SPK ini. Kalau pertama kali saya masuk sini ya kan, itu di hari Minggu. Di hari Minggu saya balik dari pondok ke rumah itu pagi. Nah, pagi sampai siang jam 3 lewat ya kan kurang lebih, itu baru kami berangkat
menuju Medan ya kan, menuju SPK Hajalina ini. Tapi karena ada kendala atau ada masalah di jalan ya kan, jadi saya masuk SPK ini di malam Senin, tepatnya jam 9 lewat kalau kurang. 9 lewat. Jadi saya masuk SPK ini malam. Nah, Jadi berangkat dari rumah itu dari kendaraan pesantren apa dari pribadi sendiri? karena bertepatan pesantren masih ada ini masalah kan, ada halangan atau yang membuat nggak bisa ngantar saya kan, ya udah terpaksa saya minta izin lah, Ustadz di sana, Ustadz izin lah biar saya aja yang pergi ke sana kan sama orang tua, ya udah pergi sama orang tua lah naik alat bus ya kan, transportasi bus. Jadi pas kamu sampai di sini pernah nggak itu muncul pikiran, aku ini mau pulang lah, nggak tahan di sini gitu? Apa pernah pemikiran kayak gitu? Kalau pemikiran enggak lah, insya Allah enggak ya kan, karena saya punya prinsip kalau udah melangkah jangan pernah berbalik ya. Kalau kita nanti jalan jangan nengok belakang kan, terus tengok depan. Jadi kalau udah kita ngambil satu langkah, ya udah terus jalani langkah itu. Jadi nggak ada pas itu saya untuk berniat untuk pulang, nggak ada. Memang udah niat kan, niat betul kan kesini untuk menjadi seorang hafiz ya kan. Jadi apa yang membuat kamu nyaman di dalam SPG ini? Yang membuat nyaman di SPK ini saya ya kan, lingkungannya dia mantap dia. Mulai dari lingkungan teman-teman, lingkungan fasilitas sangat mendukung, mantap lah. Mulai dari fasilitas apa ya kan, untuk kegiatan belajar mengajar, untuk kegiatan sehari-hari mendukung dia fasilitasnya, mantap. Jadi bagaimana rutinitas hafalan kamu setiap hari di dalam SPK Hajalina ini? Kalau ditanya tentang rutinitas hafalan ya kan, di sini ada dia namanya targetnya kan. Jadi setiap hari itu santri di sini diwajibkan atau ditargetkan satu hari itu dia 5 halaman. Mau lebih boleh, kurang. Nah, nanti dia ada hutang dia kalau misalnya kurang kan. Nah, tapi dia targetnya 5 halaman setiap harinya. Jadi bagaimana bagian paling sulit yang pernah kamu alami dalam menghafal Al-Quran? Bagian paling sulit di dalam Al-Quran itu pas saya menghafal tuh ya terletak dia pada juz 27, tepatnya surah Al-Qamar. Nah, di situ saya merasa, waduh, kok payah kali lah ini hafalan ini kan, kok nggak masuk dia, loadingnya kok lama kali gitu kan, kok dia loading muntah lagi dia keluar lagi gitu kan, jadi merasa payah kali lah ini kan. Terus ya udahlah, terus saya baca terus, mau masuk mau nggak masuk baca terus, sampai terakhirnya ya udah, lama kelamaan kan masuk dia. Memang pertama itulah memang surah paling payah. Jadi bagaimana kamu mengatasi rasa bosan gitu dalam menghafal surat Al-Qamar itu? Jadi bagaimana tuh mengatasinya biar supaya nggak bosan, biar supaya nggak ngantuk, biar supaya yang lainnya lah yang bisa mengganggu hafalan itu? Cara saya biar nggak bosan pas menghadapi yang sulit gitu kan, ya cara saya itu pasti kita lelah dalam menghafal nih kan, bosan pasti ada. Tapi kita boleh bosan, tapi jangan lama kali bosan kita. Bosan, ingat lagi sama tujuan kita, tujuan utama kan, kita mau jadi apa di sini, kita mau ngambil apa di sini, tujuan kita apa di sini. Nah, kalau kita ingat di situ, pasti nanti hilang bosan itu. Nah. Apakah kamu pernah menangis pas di saat menghafal ayat-ayat yang susah gitu, menghafal Al-Quran gitu? Kalau ditanya ya pernah nangis lah ya kan. Menghafal Quran mana coba? Menghafal Quran dia tidak nangis ya kan? Pasti dalam perjalanan menghafal Quran tuh ada dia yang membuat nangis ya kan? Apalagi nanti kena surah Al-Quran itu ada dia yang menyentuh hati kan, menyentuh hati. Itu merasa pas dia kepada pribadi dia gitu loh. Nah, jadi dia merasa,
kayak gini aku ya, berarti aku harus kayak gini lebih baik gitu. Nah, itu yang mendorong kita kan jadi lebih baik. Jadi selama kamu menghafal, apa yang lebih sulit? Apakah menghafal Al-Quran atau mengulangnya gitu? Kalau ditanya menambah atau murojaah, mana yang paling sulit? Dua-dua sulit ya kan? Dua-dua sulit. Tapi yang paling sulit itu murojaah. Karena pada asalnya kita menjadi hafiz ini, pada asalnya kita menjaga Al-Quran. Menjaga Quran itu dengan kayak mana? Menjaga Quran itu dengan memurojaah dia, mengulang kan? Kalau sekedar ngapal, semua orang bisa menghafal. Tapi kalau ditanya murojaah, tidak semua bisa atau tidak semua mampu. Nah, karena kalau menghafal ini ruh dari menghafal ini yaitu murojaah. Jadi kalau kita menghafal tidak ada murojaah, percuma itu. Nah, Sama saja itu. sama saja dia. Jadi seperti apa kegiatan kamu dari bangun tidur sampai tidur lagi? Kegiatan di SPK ini mantap dia, terjadwal. Jadi di SPK ini kita nanti mulai dari pagi kan, cerita dari pagi. Kita bangunnya jam 3. Jam 3 atau ya jam 3 lah persiapan. Entah mau kamar mandi, entah mau kemana ya kan. Persiapan lah. Mau dia kan BAB dah ya kan. Habis itu nanti jam 4. Di situ nanti kita menunaikan namanya sholat tahajud ya kan, sholat tahajud. Terus secara berjamaah apa? Itu berjamaah itu. Karena di sini diprogramkan dia berjamaah. Biar lebih terlatih kita menjadi imam kan, itu dah. Sehabis sholat tahajud nanti dibarengi dengan witir 1 rakaat kan. Itulah. Habis tahajud itu nanti dari waktu habis mulai tahajud itu sesudah tahajud itu kita pergunakan untuk menghafal atau untuk memurojaah. Baru mulai masuk subuh, kita sholat subuh, mulai dari qobliyah sampai habis sholat subuh. Kita lanjutkan itu sehabis sholat subuh itu dia ada namanya di sini dia zikir al-ma'surat. Di sini diwajibkan dia. Jadi itu menjadi motivasi kan. Karena nggak semua kita di luar tuh bisa zikir al-ma'surat kan. Nah, di sini kita diwajibkan dia. Sehabis zikir tuh, sehabis sholat kita ya udah yang mau nambah, mau mencari hafalan baru, cari. Mau murojaah. Nanti di jam 7 nanti kita mulai penyotoran. Setoran tasmi. Jadi dia tasmi itu dia ada 4 level dia. Di level pertama itu dia tasmi 2 halaman pada jam 7. Baru itu selang 45 menit itu atau 1 jam ya kan. Baru nanti di jam 8, itu dia masuk level 2. Level 2 itu dia tasmi 1 halaman. Baru di level 3 jam 9 itu tasmi 1 halaman juga. Baru di level 4 dia jam 10 atau 10 lewat ya kan. Itu di setoran 1 halaman juga. Jadi habis nanti jam 11 jam 11 kan. Di situ nanti kita dikasih istirahat. Namanya qailullah kan. Istirahat kan. Jadi waktu makan sehari-hari itu kapan aja gitu? Astagfirullahaladzim. Ya, saya lupa ya kan. Jadi itu di jam 8 tadi. Di jam 8 habis tahap pertama. Dah habis tahap pertama nanti kita disuruh makan. Di jadwalnya makan itu. Baru nanti sampai jam 8:30. Itu dia waktu makan kita. Makan sarapan pagi kan. Baru dari sarapan pagi jam 8:30 kita naik baru kita melaksanakan. Lupa tadi saya. Ada namanya sholat duha berjamaah kan. Di sini diterapkan dia sholat duha berjamaah sehari-hari kan, sehari-hari. Jadi sehabis sarapan kita nanti naik, kita sholat duha berjamaah. Di situ dah. Baru tadi lanjut tadi kan ke siang tadi kan, itu kita tidur dari jam 11 sampai nanti jam 12 atau nanti menjelang zuhur. Itu nanti kita dibangunkan. Baru kita persiapan untuk menuju ya kan sholat zuhur. Sehabis sholat zuhur,
Itu nanti kita dituntut untuk merujaah hafalan yang baru kita store atau hafalan yang udah lama ya kan. Yang penting merujaah lah ya kan. Jadi untuk waktu setoran ini itu kapan aja waktunya? Waktunya pagi dia, dari jam 8 sampai jam 11. Itu dia waktu setoran. Lain daripada itu waktu merujaah. Ataupun yang mau nyari hafalan apa boleh. Udah. Baru tadi kan lanjut dari jam habis zuhur tadi. Habis zuhur kita makan dulu, break makan siang ya kan. Habis makan siang kita naik, kita lanjutkan program lagi. Kita merujaah hafalan lama kita atau hafalan yang baru kita store. Habis itu nanti ada namanya program murbasa, murojaah bersama. Nanti dipantau sama ustadz ya kan. Jadi nanti ada pemantau kita kan. Misalnya nanti ada salah atau ada yang kurang, nanti lebih terpantau gitu dia hafalan kita kan. Habis murbasa itu nanti masuk dia sholat asar kan, menjelang sholat asar kita sholat asar. Habis sholat asar nanti ada program tambahan dari SPK ini. Program tambahannya itu banyak dia, tapi khusus untuk ba'da asar dia ada program tambahannya tuh mulai dari bahasa Arab, baru tilawah Al-Quran, habis itu fikih, habis itu dia tadabbur Al-Quran, baru tahsin atau tajwid. Itu tapi di satu hari itu cuma satu programnya, tapi kayak gitulah dia. Jadi program untuk pelajaran tambahan ini tidak ada yang program tambahannya pelajaran umum gitu? Ada. Tapi nanti itu pelajaran umum di hari Minggu, di hari Ahad kan. Itu nanti di hari Ahad itu kita nanti ada program tambahan, yaitu pencak silat ya kan, bela diri, biar kita agak kuat dikit ya kan, nggak lama-lama kali. Habis itu masuk dia program kedua, program speak English ya kan, biar kita kan kalau dibilang kalau menguasai dunia kita kuasai bahasa. Terutama ya kan bahasa Inggris ini kan bahasa internasional ya kan. Itu dia, mantap ya. Baru tadi kan dari habis pelajaran tambahan tadi jam 5 habisnya. Jam 5 habis program tambahan, habis program semua yang ini, baru kita boleh masuki namanya waktu olahraga ya kan. Kita di situ olahraga kita mau ngapain lagi, kita main tenis, kita mau push up, nge-gym ya kan. Malah ya kan. Jadi apa aja tuh yang disediakan dari SPK itu untuk peralatan olahraga gitu? Kalau untuk peralatan olahraga kan, ya ada tenis meja, ada skipping ya kan, baru ada barbel ya kan, biar kuat ya kan, baru sama raket, sama bola juga lah ya kan. Itulah, itu aja. Harus habis olahraga, baru masuk waktu maghrib, habis maghrib kita makan, habis itu masuk waktu isya, habis isya. Itu nanti kita pergunakan untuk murjaah hafalan baru hafalan lama. Nanti ada kalau ada sisanya sampai jam 10 kita dijadwalkan tidur ya kan, tidur. Itu jam 10 itu wajib tidur apa, atau kalau memang ada yang ingin menghafal lagi dibolehkan untuk menghafal gitu? Kalau dijadwalkan itu dia di jam 10 kita wajib tidur ya kan. Gak wajib tidur sih, tapi dijadwalkan tidur gitu. Tapi kalau memang ada dia target atau ada keinginan dia untuk lebih gitu kan, dia boleh. Tapi dengan syarat besok harus bangun dia. Jangan ada alasan dia gara-gara tidur lama kan. Tidak ada itu. Itu dia. Itulah dia rutinitas sehari-hari di SPK ini. Mantap ya. Jadi untuk rutinitas sehari-hari itu atau program-program di SPK ini, apa yang kamu sukai dari program itu? Yang paling kamu sukai? Yang paling disukai? Ada program yang nggak disebutkan. Program yang ditunggu-tunggu itu ya program Rihla ya kan. Rihla. Jadi SPK ini dia menjadwalkan dia program 6 bulan kan, 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan itu kita nanti ada 3 kali Rihla. Ya udah, nanti kegiatan yang paling saya sukai atau paling ditunggu-tunggu ya kan, Rihla ini ya kan. Rihla ini kan dia refreshing otak ya kan. Paling ditunggu seorang santri di SPK Jalina. Terutama saya lah. Itulah. Jadi ada apa enggak yang
yang tidak kamu sukai dalam program SPK Azrina ini? Tidak ada. Tidak ada, semua Ya, program kamu sukai? sekali. Oke, baik. Jadi cerita tentang olahraga, bagaimana olahraga kegiatan bersama teman-teman kamu? Kegiatan olahraga bersama teman cukup menyenangkan, menyenangkan lah. Kadang kan kita main tenis meja ya kan, ganti-gantian, tak terpukul ya kan. Kalau saya terpukul bola ya kan, baru dari bola itu terpukul muka dia ya kan. Nah, kita mantap. Ya main-main lah, senda gurau ya kan. Jadi kalau dibandingkan dirimu sebelum masuk SPK dan sesudahnya, apakah ada yang berbeda gitu? Dari Ya, sikap kamu? yang berubah pasti ada. Tapi berubah dari dalam ya kan. Kalau dari luar ya sama-sama aja kayak gini dia. Saya ya kan. Jadi kalau dari dalam ada banyak berubah dari sini. Karena di sini dia mengajarkan atau mendidik atau menggembleng ya kan, menjadikan kita untuk menjadi santri yang disiplin ya kan. Kayak mana ya kan, programnya mantap dia. Kita harus tahajud, wajib tahajud. Jadi kita dibiasakan untuk melakukan sunnah-sunnah itu kan. Jadi nanti dibiasakan menjadi biasa sama kita. Jadi nanti misalnya kita tamat dari sini bisa kita terapkan untuk di luar nanti kan. Nah, banyak dia. Apalagi tentang ibadah. Ibadah di sini betul-betul dididik. Jadi kalau suatu hari nanti, kalau misalnya kamu sudah selesai menghafal Al-Quran, siapa yang orang pertama kali yang kamu banggakan? Kalau ditanya siapa orang pertama kali yang nanti dibanggakan selesai kita menjadi penghafal Quran, semua kalau ditanya ke semua orang atau ke semua anak, pastinya cuma satu, orang tua. Karena orang tua ini menjadi alasan kita hidup di dunia ini kan, apalagi menjadi motivasi kita ya kan. Karena di mana-mana ya kan, kalau ditanya kau kenapa masuk sini, kenapa mau jadi ini, untuk bisa membanggakan orang tua ya kan. Karena kalau udah gini dah, ridallahu fi ridal walidain ya kan, wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Jadi kalau orang tua nanti kita banggakan atau kita bahagiakan, nanti otomatis Allah akan menjadi ridho kepada kita, menjadi senang sama kita, hidup kita jadi bagus gitu kan, jadi lebih teratur hidup kita, jadi aman gitu kan. Itulah orang tua pertama kali nanti kita banggakan. Bagaimana pesan kamu kepada orang tua yang sedang mencari tempat untuk anaknya menghafal? Ini pesan. Ya. Kalau pesan ya kan, carilah tempat untuk menghafal Quran yang paling terbaik untuk anak ya, untuk anak. Karena menghafal Quran ini dia bukan sekedar tentang menghafal, tentang bagaimana menjaganya atau bagaimana dia kesehariannya ya kan. Karena banyak juga pesantren-pesantren tapis ya kan, tapi kurang gitu kan. Jadi menurut saya, mumpung gini kan, di sini saya merekomendasikan ya kan, SPK ini. Karena di SPK ini, kenapa kita nggak mau ya kan, gratis ya kan. Gratis. Orang mana coba dikasih gratis di dunia nggak mau kan? Pasti mau. Pasti orang mau ya. Nah, karena di sini cuman kemana? Semua difasilitasi dia. Mulai dari kita makan, mau dari peralatan kita mandi atau apa ya kan, difasilitasi di sini. Cuman kita butuh modal kita aja di sini, orangnya aja di sini, itu. Sama modal inilah kita pergi ke sini ya kan, berangkat ke sini, itulah. Nah, jadi kalau mau nyari tempat untuk menghafal Quran, di SPK ini bagus dia. Oke, terima kasih kepada saudara Adlin Fadilah Zauki yang telah memberikan yang cerita-cerita yang begitu menarik dari pengalaman dia selama menghafal Al-Quran. Semoga dari pengalaman cerita dia ini bisa bermanfaat bagi calon-calon penghafal Al-Quran ya.
Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya sudahi untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.